Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2025. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, langkah tersebut diambil karena KPK telah mengadopsi KUHP baru yang mengatur perlindungan hak tersangka dan asas praduga tak bersalah. Lalu, sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum? Bagaimana KPK menjamin transparansi proses penyidikan dan penuntutan saat menerapkan KUHP yang baru? Serta seberapa efektif KUHP baru dalam melindungi hak dan kebebasan warga selama tahapan hukum? Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini memastikan tidak akan menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru berlaku sejak 2 Januari. Pemirsa, dan pertanyaan berikutnya, bagaimana KPK menjamin atau kemudian bisa terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum? Bagaimana juga KPK memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum ini bisa dipertanggungjawabkan termasuk transparansinya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK tahun 2015 hingga 2019. Selamat malam Bang Saud, apa kabar? Sehat baik, ya Bang? Baik, terima kasih sudah hadir. Malam hari ini juga bergabung bersama kita ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Prof. Suparji, apa kabar Prof? Malam, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom, nanti akan bergabung bersama kita juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dan sudah bergabung juga ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung tahun 2011 hingga 2018. Selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam. Baik, Prof. Gayus, melihat bagaimana KPK kemudian mencoba menerjemahkan ya, kita bisa bilang atau mendefinisikan KUHP yang baru, tidak menampilkan tersangka kasus korupsi Prof. Gayus dalam konferensi pers. Menurut Prof. Gayus seperti apa? Ya, ini satu kemajuan bahwa penegak hukum kita sudah mulai sangat memperhatikan konsep hak asasi manusia. Itu yang pertama. Bahkan ada banyak sekali kalau itu mau diperluas ya, tetapi untuk tidak menayangkan wajah tersangka atau terdakwa ini memang sangat positif kalau dilihat dari hal untuk melindungi tersangka dengan tidak menayangkan wajah. Itu sudah suatu kemajuan karena ini juga sangat mengganggu seseorang yang belum diputus hukuman secara salah, baru tersangka atau terdakwa. Itu kira-kira pandangan saya yang awal, dan ini memang mewarnai KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Bahwa yang lainnya itu kalau kita temukan di pasal 23 ayat ke-6, yaitu di KUHP yang baru, apabila ada pelaporan dan tidak ditanggapi oleh penyidik, maka itu ada proses yang ditekankan di situ, yaitu di pasal 23 ayat 6 ini, agar melaporkan ke atasan. Ini semua adalah hal-hal menyangkut hak asasi manusia yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Nah, tapi juga ada negatifnya untuk tidak menayangkan wajah itu, karena mungkin dapat dikasihkan sebagai kurang transparan. Ya. Itu kira-kira sehingga menayangkan wajah yang nantinya bisa dipakai sebagai deterrent effect atau efek jera pada masyarakat itu akan menjadi berkurang. Kira-kira begitu sementara ini jawaban saya. Bang Saud, ada positif negatifnya, tapi menurut Prof. Gayus ini suatu tanda kemajuan kalau kita bicara konteksnya HAM dan juga asas praduga tak bersalah. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan sehingga KPK mengambil langkah menerjemahkan KUHP yang baru, Bang Saud. Kalau saya mengambilnya dari beberapa hal ya. Pertama dari seperti apa yang saya lakukan selama 4 tahun di sana. Kita nggak pernah melakukan itu. Apakah itu hasil pengembangan, apakah itu hasil OTT, kita nggak pernah tunjukin orang. Gitu. Alasannya apa pada saat itu, Bang? Banyak alasannya. Kita tentu lebih jauh lagi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya hak-hak seorang terduga untuk kemudian dia bisa membela. Oke, KPK bisa kalah, bisa salah, maksudnya kalah di pengadilan, tetapi kita tetap memegang conviction rate 100%. Artinya kita harus menang. Jadi itu saja kita waktu itu sangat hati-hati. Kalau kerugian negara, perhitungannya mesti bila perlu di double check, cross check, perhitungannya benar.
dan seterusnya. Itu tidak pernah kita lakukan waktu itu. Nah kemudian masuk periode KPK Jilid 5 itu dilakukan. Alasannya apa? Ya kita juga nggak jelas alasannya apa gitu kan. Karena kan ada value, ada strategi, terlebih nilai-nilai yang di KPK yang kita miliki waktu itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau menurut saya kita nggak usah debat soal rompi orange deh gitu. Di KUHP yang baru ini ada larangan nggak yang disebutnya sebagai rompi orange ini? Ada nggak larangan tidak menunjukkan? Coba baca di KUHP yang sekarang, ada nggak? Tidak boleh expose, wajah nggak boleh ditunjukkan. Jangan lupa bahwa kalau kita bicara undang-undang itu ada yang disebut sebagai skripta, strikta, dan serta. Skriptanya ada nggak? Nggak boleh expose. Ada wajah ada nggak di KUHP itu ada nggak? Nggak ada. Jadi ini bukan soal sesuatu yang diperdebatkan boleh atau tidak sebenarnya. Tetapi bagaimana sebenarnya? Karena skripnya tidak ada di KUHP itu. OTT tidak boleh nunjukin muka. Undang-undang itu harus skripnya jelas, striknya jelas, serta nggak boleh ragu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan mereka sekarang tidak salah juga. Tetapi kenapa ini mengubah dari style sebelumnya yang kami tidak pernah melakukan kemudian dilakukan terus mundur lagi? Inilah kalau kita memberantas korupsi tidak dilakukan dengan sustainable. Pemberantasan korupsi itu terus naik begitu. Oke, dulu kita nggak expose, sekarang di-expose, kemudian mundur. Ini kan orang melihatnya jadi mundur kan? Ya, itu yang saya sebutkan. Hati-hati Anda memberantas korupsi itu. Kalau Anda yang gimmick aja Anda keceblos. Itu kira-kira. Oke, kalau dari sejarah perjalanannya, model-model yang digunakan, Bang Saud bilang ini justru kemunduran lagi kalau balik seperti model yang lama. Kalau Prof Suparji melihatnya gimana, Prof? Tadi bicara juga soal undang-undang yang sebetulnya tidak mengatakan secara jelas boleh atau tidak. Nah, bagaimana sih Prof mengenai penerjemahan KUHP yang baru ini? Pasal 91 KUHP disebutkan secara jelas bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Kalimatnya seperti itu, bahwa dalam konteks penegakan hukum itu yang berlaku secara universal, mulai dari zaman Romawi, Hammurabi, Magna Carta, maupun Undang-Undang HAM, KUHP dan sebagainya, kita menggunakan asas praduga tidak bersalah. Jadi clear bahwa yang ada dalam KUHP pasal 91 dalam menetapkan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Pertanyaannya adalah, apakah rompi orange, apakah kemudian menampilkan wajah tadi itu adalah menjadi tanda praduga bersalah? Nah, saya kira tidak sampai sejauh itu. Yang terpenting adalah bagaimana hak-hak tersangka itu terlindungi. Bagaimana hak didamping penasihat hukum, hak untuk kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan dan sebagainya, itu adalah yang terpenting supaya tidak terjadi praduga bersalah. Jadi bukan persoalan simbol bahwa kemudian tidak boleh ditampilkan wajahnya, tetapi pada sisi yang lain adalah bagaimana melindungi hak asasi manusia, bagaimana menjaga harkat martabatnya, bagaimana kemudian tidak menimbulkan praduga bersalah. Kalau kemudian perintah undang-undang tidak melarang hal tersebut, kemudian ada perubahan tertentu menimbulkan tanda tanya, ada apa? Apakah kemudian dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia harus kemudian tidak diumumkan? Padahal sisi yang lain perlu transparansi, perlu keterbukaan, perlu akuntabilitas dan sebagainya. Apakah tidak modifikasi seandainya khawatir menimbulkan praduga bersalah, ya diumumkan, wajahnya di-blur dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai diumumkan orangnya nggak ada. Itu yang tersangka. Karena ada juga beberapa yang ditangkap, yang sudah diumumkan tersangka, ternyata sampai sekarang orangnya nggak ada. Jadi yang penting adalah bagaimana ada transparansi tadi itu, akuntabilitas dan proses penegakan hukum itu. Oke, baik Bang Saud, bagaimana menjamin soal transparansi dan akuntabilitas? Tapi ditahan dulu ya Bang Saud, karena Prof Gayus nampaknya ingin juga berpendapat. Silakan Prof Gayus. Ya, saya sangat berbeda pendapat ini. Karena bagaimanapun peraturan itu adalah kontrak publik atau kontrak sosial. Ada tempus dan ada lokusnya. Artinya kontrak sosial oleh negara dan rakyat itu melihat situasinya. Jadi kalau ini bukan berbeda, saya sepakat dengan Pak Saud tadi. Memang semestinya kalau tidak dilarang berarti boleh, tidak begitu. Jadi artinya bahwa bagaimana kepentingan saat itu merubah aturan sebagai bentuk kebijakan publik atau kebijakan hukum untuk mengatur publik. Itu seperti itu, jadi tidak harus sama dari zaman Hammurabi misalnya, tentu tidak sama karena tiap negara pada saatnya itu punya
politik hukum namanya, punya kebijakan hukum. Oke. Tapi bagaimana menjawab mengenai transparansi dan akuntabilitas, Prof Gayus? Ini yang kemudian tadi juga disampaikan Prof Gayus, ada kemudian dampak negatifnya juga yang bisa dihadapi, Prof. Transparansi itu tidak berhenti di penyelidik atau di penyidik. Nanti di pengadilan itu akan lebih transparan, adil apakah tidak adil. Artinya apakah sudah ada keadilan substantif, itu yang penting. Keadilan yang sebenarnya terjadi. Keadilan yang mau menunjuk pada bukti-bukti yang adil dan yang benar. Jadi apa yang diukur itu ya bukan soal bagaimana apakah ini menjadi tidak tepat, tidak relevan, itu nanti di pengadilan. Penyidik punya batasan. Penuntut punya batasan, nanti semua menjadi integrated criminal justice system di pengadilan. Oke, baik. Kalau dari sisi KPK seperti apa sih Bang Saud perihal menampilkan atau tidak tersangka, kemudian menjamin hak asasi manusia, menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi jangan lupa harus juga transparan ketika melakukan proses penegakan hukum. Iya kan, by definition itu Anda nggak akan bisa memberantas korupsi kalau Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fairness. 4 hal ini. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengatakan fair gitu? Yang sebelum-sebelumnya ditunjukin gitu ya kan? Oke, ini perubahan. Nah, makanya soal tafsir. Makanya saya bilang, Republik ini ngawur sejak merdeka sampai hari ini, ngawur karena soal skrip. Makanya dibilang undang-undang itu harus skriptanya jelas, tertulis, jangan nafsir-nafsirkan yang nggak ada. Skripta, 3 prinsip undang-undang. Iya harus skripta dan yang disebutnya strict, jelas. Ini nggak dilarang KPK, mereka bisa bikin SOP, gampang itu. Tetapi kan perdebatan kita hari ini masih soal tafsir lagi kan. Betul. Setelah saya bilang tadi skripta, strikta, dan serta, ini kan jadi ragu karena publik tidak diedukasi dengan baik. Bahwa kita kalau belajar di Fakultas Hukum, Anda ke Amerika kemanapun itu semester 2, semester 3 bicara 3 prinsip ini. Jadi jangan main tafsir-tafsir aja. Kalau nggak ada tertulis jangan ditafsirin gitu loh. Ini kan kekacauan kita, baik putusan-putusan di mana juga gitu, selalu begitu. Nah sekarang KPK tidak dilarang, tidak disuruh. Tapi mereka boleh bikin SOP. Pertanyaannya publik kan, termasuk Mbak tanya hari ini kok beda ya Pak Saud. Jadi saya nggak ada berita nih, susah juga teman-teman udah nungguin. Mau expose wajahnya nggak ada, sehingga nggak ada nilai newsnya. Ya kan? Jadi ini bukan soal politikal, ini hukum. Hukum yang menurut saya, yang kita sebutkan tadi, Anda harus yang disebutnya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fairness. Ya. Selama Anda tidak melakukan ini, 4 prinsip ini, kita ini hanya nabrak sana aja. Selain 3 prinsip soal hukum tadi itu. Jadi sekali lagi, KPK silakan mereka akan membentuk SOP, mereka boleh atur itu, karena nggak dilarang juga. Tetapi kalau kita bicara transparan tadi, disampaikan Profesor tadi, coba Anda jabarkan variabel transparan, variabel akuntabel, variabel kemudian bebas konflik kepentingan. Nah, itu coba dijabarin lagi lebih detail. Kalau saya bilang ini relevan juga. Tetapi kalau pilihannya expose atau tidak, ya itu tadi kembali lagi bagaimana kita bisa sebenarnya melakukan proses ini sesuai dengan due process of law yang benar. Due process of law yang benar itu seperti apa? Kita udah bikin KUHP baru. Tapi KUHP barunya menimbulkan pertanyaan. Jangan bikin tafsir-tafsir yang jadi kemudian publik jadi ragu kan. Tafsirnya tidak hanya di aparat penegak hukum, tapi bisa sampai ke publik yang mungkin menanyakan soal transparansi proses penegakan hukumnya seperti apa. Karena harusnya KPK melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya harus berdasarkan 4 prinsip tadi sebetulnya ya. Nah nanti dijawabnya oleh para narasumber, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita masih membahas dan coba mencari jawaban mengapa tersangka kasus korupsi tidak lagi dipamerkan. Prof Suparji, tadi kita bicara soal bagaimana bila nanti publik mempertanyakan soal transparansi proses penegakan hukum tanpa mengekspos siapa tersangkanya, Prof. Ya, akhirnya transparansi nanti terwujud pada saat persidangan gitu loh. Ketika dihadirkan, bagaimana penuntut umum menghadirkan terdakwa. Tetapi sebetulnya bahwa KUHP ini tadi yang baru pasal 91 itu secara kontekstual tidak kemudian melarang adanya publikasi tadi itu. Tetapi yang diperintahkan oleh KUHP adalah bagaimana memastikan asas praduga tidak bersalah itu dilaksanakan. Dan itulah asas yang berlaku secara universal. Sehingga sebetulnya KPK yang perlu dilakukan adalah bagaimana memastikan proses penegakan hukum tadi itu, penyidikan misalnya menggunakan asas praduga tidak bersalah secara otentik ya, secara nyata.
misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, memberikan hak tersangka dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipastikan. Dan kalau sekarang ini yang mungkin terjadi bahwa ketika menggunakan orange diumumkan kita tersangka itu dianggap melanggar praduga tidak bersalah. Dan mungkin juga ada trauma-trauma tertentu ketika ada beberapa kasus ternyata akhirnya malah diberikan amnesti, abolisi kan itu kan, padahal kemudian sudah terlanjur termanifestasi di masyarakat, ada stigma dia adalah pelaku tindak pidana korupsi. Mungkin saja sebagai satu bentuk kehati-hatian dalam proses merespon pengalaman selama ini dan sekaligus menindaklanjuti KUHP yang ada, namun yang lebih mendasar lagi adalah bahwa keadilan dalam KUHP yang ada, keadilan korektif, rehabilitatif, ada restoratif pun bisa dilaksanakan dengan baik di dalam konteks penegakan hukum di dalam KUHP tadi itu. Kalau pada akhirnya pilihannya tidak mengumumkan ini namanya ketika penetapan tersangka, ya nanti kita tunggu dalam proses persidangan, di mana dalam proses persidangan pasti terdakwanya akan dihadirkan sehingga keterbukaan, transparansi akan muncul di situ karena pilihannya KPK sudah pada sampai di situ tadi itu. Oke, baik, Bang Saud, tapi begini, kalau kita bicara lagi-lagi soal tafsir, gaya, modifikasi atau mungkin standar seperti apalah ya yang dipilih KPK untuk kemudian menghadirkan atau tidak tersangka kasus korupsi. Tapi kan seperti yang sudah menjadi tradisi atau budaya di masyarakat kan, klimaksnya puncaknya nih ketika KPK menghadirkan tersangka dan kemudian diekspos. Seperti ada social punishment yang secara langsung juga dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Ya itu sebabnya, makanya ketika pembangunan hukum itu harus dilakukan staging bertahap, naik terus gitu. Dia nggak boleh terus kemudian mundur gitu. Mundur, balik lagi, mundur, balik lagi. Harus konsisten. Ini kan, harus konsisten. Kalau memang dulu KPK itu mengatakan tidak pernah kita ekspos, kita benar tunjukkan. Even itu hasil OTT loh ya. OTT itu nggak gampang, Mbak. Kerjanya itu berbulan-bulan tuh. Kita nggak ada keraguan tuh. Yakin kalau kita OTT itu pasti menang. Itu aja waktu itu nggak diekspos tuh wajahnya. Udah kita umumin pokoknya ada tersangka. Nanti silakan walaupun media selihai mungkin ketika mereka mau ke tahanan atau mau ke rumah sakit atau kemana. Atau mereka dapat bocoran nama, muncul nama, foto dan seterusnya. Itu terjadi. Tapi pada bagian lain yang paling penting kan sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Kalau kita mau bicara sustainability-nya, itu kan sesuatu yang nggak gampang ditingkatkan karena ini sangat politiking gitu. Nah artinya termasuklah kalau kita ubah perubahan undang-undang KPK itu kan kemudian anjlok benar kan dari 40 ke 34 tuh persepsi korupsinya. Kita kan mundur ketika itu. Jangankan umpamanya stylenya di KPK atau strateginya di KPK, undang-undangnya dibablasin gitu. Ya sekarang mereka mengikut. Jadi nilai yang disebutnya sebagai bagaimana keadilan, bagaimana kebenaran, bagaimana kejujuran untuk dilaksanakan itu menjadi dipertanyakan publik. Betul. Ketika Anda sudah mengatakan ekspos terbuka, Anda kok jadi tertutup lagi. Ya wajar jadi curiga. Perubahan ini ada apa? Kan muncul pertanyaan di publik. Jangan disalahin kalau masyarakat berpikir begitu. Ya kan? Salah besar. Karena harus ada yang kemudian dijelaskan dari perubahan yang terjadi dong Bang Saud gitu. Ya itu makanya saya bilang mereka tidak mampu menggambarkan secara filosofis dulu. Apalagi kalau yang terakhir yang OTT. Saya katakan kembali lagi, OTT itu nggak ada keraguan. Jadi artinya itu udah pasti, nggak ada abuse of power di situ, nggak ada melanggar HAM di situ. HAM-nya koruptor kok dicabut gimana? Oke, baik, menarik ini Bang Saud. Tapi saya mau ke Prof Gayus dulu. Prof Gayus, ini kalau perubahannya terjadi tiba-tiba, katakanlah begitu, sedangkan masyarakat selama ini sudah biasa mengenal biasanya KPK tidak lama atau momen yang paling ditunggu adalah ketika tersangka dihadapkan yang terlibat dalam kasus korupsi. Bagaimana Prof? Ini bisa muncul pertanyaan di publik, kenapa ada perubahan? Bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPK, Prof Gayus? Ya, tidak terlampau kita memikirkan bagaimana perubahan-perubahan ini karena saya akan mengatakan setiap ada perubahan undang-undang tentu ada yang disebut sebagai implikasi. Karena undang-undang itu disebut perubahan undang-undang itu kan di konstitusi diatur kecuali di pasal 37 huruf 4 itu terkecuali NKRI yang tidak boleh. Semua undang-undang berkepentingan untuk satu kondisi kehidupan di masyarakat, satu perubahan-perubahan disikapi dengan undang-undang yang berubah. Nggak bisa kalau dulu nggak diumumkan, lalu sekarang juga jangan. Kalau atau boleh dirubah seperti apa. Itu telah dilakukan di DPR bersama Presiden sesuai dengan konstitusi pasal 20 ayat 1 dan 2. Jadi itu kira-kira jangan terlampau kita heran atau terganggu dengan perubahan-perubahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
diragukan karena semua perubahan itu diatur sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi saya, kalau ada implikasi apapun itu biasa saja. Tapi kita harus tunduk kepada undang-undang yang telah ada, yang telah menjadi pengesahan untuk diberlakukan. Tidak usah dikomentari. Apa harusnya ajak aja seperti dulu. Kalau tidak puas, ada instrumennya, diuji di MK. Tapi ingat, MK tidak memonopoli, pasti berubah. Karena MK wajib kembali untuk dibawa ke DPR dan Presiden dibahas bersama-sama. Itu diatur di Undang-Undang 12 2011 pasal 10. Kalau tidak dilakukan akan ada kekosongan hukum atau revakum. Itu di penjelasan. Oke, baik Prof. Gayus. Bang Saud, nih implikasinya harus disikapi dengan biasa saja kok, apalagi kalau ada perubahan-perubahan. Intinya pada undang-undang begitu. Tidak perlu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul di publik. Tapi menurut Bang Saud, yang efektif yang mana sih sebetulnya? Perlu mengeksposkah dengan pertimbangan A, B, C, D atau tidak dengan pertimbangan apa? Nah, itu yang saya sebut tadi. Kata transparan itu kan kita bisa debat di situ. Apa menunjukkan orangnya atau kemudian dalam ekspos itu dijelaskan detail-detailnya perbuatannya. Kalau dia angka-angkanya berapa, siapa yang ngitung kalau kita bicara pasal 2, pasal 3 di dalam ekspos itu. Kalau OTT kemudian suap kemudian bendanya ditunjukkan. Sekarang kemudian bendanya nggak ditunjukkan, orang tanda tanya lagi. Nanti uang 3 juta berkurang tuh Pak Saud lama-lama gitu kan. Dan seterusnya. Ini kan soal trust. Nah kemudian ketika Anda mulai membangkit trust dengan mengekspos orang, kemudian Anda mundur, jadi wajar aja orang bertanya-tanya. Karena ini soal trust Republik kita, indeks persepsi korupsinya 37 itu memang rendah sekali gitu. Bagaimana kita menegakkan hukum. Jadi makanya saya bilang dalam memberantas korupsi, Anda harus tenang, kalem, sustainable, jangan kepengaruh politik, jangan dipanggil presiden takut, enggak perlu, ya kan, harus berani, karena jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, setara, adil, dan itu harus dipegang, itu nilai-nilai yang ada di KPK. Kenapa mesti Anda takut tiba-tiba? KUHAP-nya nggak ada tertulis. Kalau takut jadi pertanyaan dong berarti. Di KUHAP ada nggak ditulis? Begitu berhati-hati? Dilarang ekspos apa, bilang nggak ada tertulis, gitu loh. Ya silakan aja, jalan aja. Tetapi kemudian kami dulu memutuskan tidak ekspos, pertimbangannya banyak. Iya kan, di situ ada yang kita sebut sebagai masih pengembangan terlebih masih pengembangan. Terus kemudian kalau bicara ke perhitungan, kita masih perhitungan. Dan itu kan bisa disampaikan Bang Saud sebetulnya, ya kan? Iya. Oke, baik. Prof. Suparji, kembali nih menarik kalau kita kemudian menempatkan HAM sebagai alasannya. Hak asasi manusia, bicara soal kasus korupsi, Prof. Kok bicara HAM orang koruptor, ya kan? bicara HAM gimana? Nah, itu gimana, HAM-nya Prof. masyarakat yang dilihat, bukan HAM-nya koruptor. Pertama, KUHP maupun KUHAP ini tidak sama sekali mengendorkan pemberantasan korupsi. Ya. Kedua, bahwa baik KUHP, KUHAP maupun yang RU tentang Undang-Undang Penyesuaian Pidana, itu memang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Tapi yang ketiga, perlu diperhatikan HAM masyarakat secara universal, bahwa mereka diduga juga melanggar HAM. Jangan sampai kemudian ketika masyarakat yang HAM-nya diambil, misalnya hak untuk bisa berpendidikan dengan baik, hidup sejahtera karena dikorup, mesti itu yang diperhatikan. Jangan Maka oleh dibalik karena jangan dibalik kan gitu. Mereka yang justru berpotensi melanggar HAM, kemudian masyarakat yang dilanggar tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari yang diduga pelakunya tadi itu. Atau jadi saya lagi gitu. Atau memang kita dua aja yang berpikir kayak gitu. Itu nggak, Prof? Iya. Masyarakat di luar mikirnya gitu loh, kayak Prof ini tadi gitu. Jadi jangan seolah-olah mereka itu dilindungi hak asasi manusia, sementara mereka tidak memikirkan hak asasi manusia mereka secara keseluruhan. Karena mestinya berapa yang bisa dialokasikan membangun pendidikan, beasiswa, rumah sakit, dan sebagainya. Tapi karena dikorup, maka asasi manusia itu menjadi tereliminasi. Maka untuk itu orientasi yang besar adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan personal pelaku-pelaku yang diduga. Tetapi sekali lagi, mereka tetap harus dihormati, dihargai sebagai pelaksanaan praduga tidak bersalah tadi itu. Tidak boleh semena-mena juga memperlakukan itu tadi. Itu harus komit di situ. Harus komit di situ. Prof. Gayus, gimana nih komentarnya mengenai KUHAP yang baru, menempatkan HAM yang mana, Prof, yang sedang diperjuangkan sebetulnya dan sedang diupayakan dengan baik sehingga penegakannya menjadi betul dan maksimal dalam KUHAP yang baru? Kalau kita bicara HAM terhadap tersangka kasus korupsi, apakah ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhitungkan?
konvensi tentang HAM itu sudah disepakati. Tiap-tiap negara menjalankan sebagai negara hukum diutamakan tentang memiliki undang-undang tentang HAM. Kita sudah punya 39 tahun 2009. Ikuti saja itu, jangan sok pintar sendiri. Ikutin itu. Apa itu HAM orang banyak tentang hal apa? Hidup untuk hidup, hak-hak pendidikan, hak kesehatan, itu diutamakan. Para petugas harus mengikuti pedoman itu. Ya, kalau dia menyimpang, dia yang salah. Jangan nyalakan masyarakat. Jadi bagi saya, semua hal telah diatur dengan baik di negara kita ini. Oke, tapi seberapa efektif Prof KUHP yang baru mengenai bagaimana penempatan tersangka kasus korupsi ini, Prof? Bagi saya, KUHP baru ini sudah baik sekali. Bisa diterapkan dengan baik. Menteri Hukum dan HAM menegaskan, kalau ada pilihan pun, apakah di pengadilan sekarang menggunakan yang lama atau yang baru, itu ada juga ketentuannya. Apabila lokus tempusnya masih diawali di penggunaan yang lama, pakailah yang lama. Siapa itu pemerintah yang menetapkan? Pemerintah adalah bestir handlingan yang berkuasa terhadap pengaturan publik, bestir, ya. Artinya kita mesti percaya juga pada para aparatur yang ditugaskan negara di bidangnya. Kontrak publik dengan undang-undang ini sudah melalui berbagai perhatian, kewenangan. Maka saya mengatakan ini sudah merupakan maksimal, yang nanti paling-paling kalau kekurangannya PP, peraturan pemerintah, kalau penjelasan kurang jelas sebagai petunjuk pelaksana teknis, ikuti itu. Karena kita ini masyarakat, petugas untuk melayani masyarakat itu di bawah komando, ya. Bukan intervensi, tapi komando sebagai bentuk administrasi publik, administrasi negara, ada undang-undangnya. Oke, baik Prof Gayus. Nah, next segmen pemirsa kita juga akan langsung cari tahu jawabannya dari KPK. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan kenapa berubah sekarang tidak lagi diekspos tersangka dari kasus korupsi? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Mengapa tersangka kasus korupsi tak lagi dipamerkan pemirsa? Langsung saja kita coba cari jawabannya dari juru bicara KPK, ada Mas Budi Prasetyo. Selamat malam Mas Budi. Halo, selamat malam Mas Budi. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Budi, apa yang menjadi pertimbangan KPK akhirnya menafsirkan pasal dalam KUHP yang baru dengan tidak mengekspos tersangka kasus korupsi lagi, Mas? Ya, kami merujuk pada KUHP khususnya di pasal 91 bahwa penyidik dilarang melakukan penetapan tersangka perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah, sehingga kami mengartikan atau mendefinisikan pasal tersebut untuk kemudian tidak menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers, begitu Mbak. Oke, nah tapi apa alasan lain yang kemudian bisa dijelaskan? Karena pertanyaan muncul Mas Budi soal transparansi, akuntabilitas, bagaimana nanti KPK menjamin mengenai hal ini? Kalau terkait dengan transparansi, akuntabilitas tentu tetap kita lakukan karena memang dalam konferensi pers tentu kami sampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkaranya seperti apa, bahkan kronologi dari kegiatan penangkapan itu bagaimana, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kawan-kawan media tentunya juga tetap bisa mengakses pada para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini ketika akan dilakukan penahanan ketika pemeriksaan itu selesai, sehingga tetap kawan-kawan media ini juga masih bisa melakukan pemotretan misalnya kepada para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini. Oke, Mas Begitu, Budi. Mbak. Mas Budi tadi menyampaikan bahwa apa yang ditafsirkan oleh KPK merujuk pada KUHP yang baru. Apakah termasuk mengenai HAM dan juga asas praduga tak bersalah, Mas? Ya, tentu itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami begitu Mbak, mengenai menjaga asasi manusia gitu ya terhadap setiap insan termasuk kepada tersangka ini. Namun demikian kami juga masih terus melakukan pembahasan di internal, jadi nanti kita akan dalami lagi, kita akan pertimbangkan banyak hal, nanti keputusan secara lengkap seperti apa nanti kami akan sampaikan. Karena ini kan juga masih pertama begitu ya Mbak, terkait dengan konferensi pers, terkait dengan kegiatan penangkapan gitu ya, apakah kemudian kita akan tampilkan atau tidak tersangka untuk konferensi pers berikutnya.
Oke, baik Mas Budi, mungkin saya ingin tahu juga apakah KPK sudah menyiapkan SOP mengenai hal ini? Ya, terkait dengan SOP itu juga sedang dalam proses penyiapan ya, karena memang ini sedang dibahas di internal kami, khususnya di aspek hukumnya begitu ya, penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan terkait dengan KUHP dan KUHP baru ini. Oke, baik Prof. Suparji, melihat apa yang tadi menjadi jawaban dari KPK, kembali lagi katanya merujuk pada KUHP, Prof. Nah, tapi sepertinya yang ada di KUHP banyak kemudian kata-kata atau narasi yang menimbulkan tafsir banyak begitu, Prof. Suparji. Ya, penafsiran dari KPK bahwa perbuatan yang diduga menimbulkan praduga bersalah itu adalah konferensi pers tadi itu, mengekspos tadi itu. Padahal tidak seperti itu. Mestinya ada cara lain yang kemudian bisa melindungi bagaimana praduga tidak bersalah itu dilaksanakan dengan baik gitu, dengan benar. Maka menurut saya bahwa perlu dikaji ulang karena kesan yang muncul bahwa dengan adanya merubah yang semula diumumkan, yang semula ditampilkan menjadi sekarang tidak ditampilkan itu menimbulkan kesan ada kendor gitu memberantas korupsi. Itu yang kemudian tidak boleh terjadi. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana KPK tetap progresif tanpa melanggar hak asasi manusia dalam konteks ini baik warga bangsa maupun hak asasi manusia orang diduga tetapkan menjadi tersangka tadi itu. Itu yang dijamin menurut saya oleh KPK sebagai respon implikasi terhadap KUHP yang baru. Gitu. Bang Saud melihat apa yang kemudian menjadi alasan pertimbangan dari KPK tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, Bang Saud melihatnya seperti apa? Ya, lagi-lagi soal skripnya ya. Profesor udah dengan skripnya itu nggak ada statement nyata. Undang-undang itu nggak boleh sesuka-suka kita menafsirkannya. Ya, makanya itu tadi kan prinsip 3 hal tadi itu skripnya harus strict dan certain, serta. Jadi di situ masih bisa debatable. Jadi ketika kemudian KPK mencoba membuka itu secara kepada publik, silakan ini orangnya kami udah dalamin sekian lama, OTT ini udah kami dalamin sekian tahun, laporannya udah banyak dan seterusnya, itu udah dijelaskan dalam struktur dalam konstruksi kasusnya. Nah itu kan itu sudah cukup. Tapi kalau berada pada bagian lain kemudian dulu kenapa tidak diekspos pada zaman periode saya berada di sana, pertimbangannya pertama lebih kepada pengembangan kasusnya. Bukan soal HAM-nya. Soal HAM-nya itu anak-anak bisa motretin dia kok. Waktu lewat jalan itu mau ke tahanan, mau ke rumah sakit. Kita tahu wajahnya si A, namanya si X dan seterusnya. Jadi lebih kepada pengembangan. Bagaimana kerawanan case ini. Pengembangan kasusnya. Yes, walaupun kalau dia high profile person kita nggak peduli. Ya kan, entah dia itu pimpinan DPR, sama dengan pemainnya eselon 2, eselon 3 itu sama kita buat. Jangan dibuat berbeda waktu itu. Pokoknya totally tidak diekspos secara keseluruhan di depan publik yang menurut kita waktu itu ya itu sebenarnya orang yang sudah pasrah bongkoan Anda permalukan lagi gitu. Itu bahasa kita ketika itu. Ketika kemudian Anda mengubah enggak ini koruptor kok mudah kita sekarang Anda mundur lagi gitu. Itu persoalannya. Prof Gayus, di situ permasalahannya, perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tadi merespon implikasinya harus biasa saja, tapi bagaimana implikasi ke KPK-nya juga, Prof Gayus? Jangan-jangan ini menjadi tanda kendornya kekuatan KPK kah? Ya, tidak boleh berpandangan begitu. Relevansi penggunaan rompi dan borgol itu relevan kalau ditujukan tidak ditayang-tayangkan, tetapi untuk hal-hal yang menyangkut pengamanan, penjagaan, dan pengawalan. Untuk mengawal di rompi dan borgol, juga untuk penjagaan. Jadi 2 hal itu bagi saya tidak untuk ditayangkan sehingga menimbulkan berbeda dengan undang-undang yang belum diputus oleh hakim. Tidak boleh disiarkan sebagai dia telah berbuat salah. Itu mungkin asas yang lebih tegas dan itu sudah relevan di banyak negara ya, bahwa presumption of innocence itu perlu diperhatikan. Tetapi untuk kepentingan penjagaan dan pengawalan itu masih relevan digunakan. Oke, baik Mas Budi, artinya yang diputuskan oleh KPK tidak mengekspos ini sudah final atau masih akan ada pertimbangan dan kajian lagi? Akan ada perubahan lagi yang kita lihat? Untuk kajian masih terus berjalan, Mbak, karena kan memang ini secara menyeluruh terkait dengan implikasi KUHP dan KUHP yang baru ini berkaitan dengan tupoksi yang KPK jalankan, banyak irisannya. Nah ini masih berjalan dan karena memang kemarin kami juga harus pada saat itu juga melakukan konferensi pers, maka kemudian keputusan yang diambil adalah
merujuk pada pasal 91 tersebut. Ini juga salah satu bentuk kehati-hatian KPK supaya proses ini bisa betul-betul firm sesuai dengan ketentuan yang baru berlaku ini. Nah, tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Saud bahwa transparansi, akuntabilitas adalah bagaimana terkait dengan progresivitas ataupun tindak lanjut pengembangan dari perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Ya. Dan kami juga berkomitmen dalam penyampaian konferensi pers, kami juga selalu sampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara yang kemudian dari situ itu juga menjadi pintu masuk bagi KPK melakukan pengembangan, melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang diduga punya peran terkait dengan konstruksi perkara yang kita jelaskan dalam konferensi pers tersebut. Termasuk dugaan pihak-pihak lain yang juga menerima aliran misalnya. Itu juga kemudian akan kami terus update. Begitu, Mbak. Oke, baik, artinya KPK juga masih akan terus mengkaji mengenai hal ini, bagaimana menafsirkan KUHP yang baru. Kita tunggu nanti bagaimana akhirnya keputusan yang diambil oleh KPK mengenai mengekspos atau tidak tersangka dari kasus korupsi dan apa yang menjadi pertimbangan utamanya. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Prof. Suparji, terima kasih Prof. Gayus dan juga Mas Budi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi dan pembahasan lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.